Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Ma'ruf Asmad Karim. Saya mengambil materi sistem gerak pada manusia. Baik, langsung saja kita ke videonya. Nice, gini. Oke, langsung. Sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medis disebut sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lainnya seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ini akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik. Dalam sistem gerak manusia, tulang akan bekerja sama dengan tulang rawan, ligamen, serta jaringan ikat lainnya untuk merekatkan satu tulang dengan tulang lainnya. Sementara itu, untuk mendukung berat yang dipikul oleh tubuh, tulang akan bekerja sama dengan otot. Tulang dan otot juga akan membantu tubuh untuk dapat bergerak dengan baik. Tanpa adanya tulang rangka, otot tidak akan memiliki tempat untuk menempel agar bisa melakukan fungsinya dengan baik. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama rangka, yang kedua itu otot, dan yang ketiga itu persendian. Yang akan kita pelajari pertama yaitu rangka gerak pada manusia. Rangka gerak pada manusia adalah rangka gerak pasif. Fungsinya untuk membentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot dan tersusun atas tulang belulang. Nah, berdasarkan bentuk-bentuknya, tulang tersusun menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang pipa. Ciri tulang pipa yaitu yang pertama panjang, berongga seperti tabung, contohnya tulang paha dan tulang lengan. Bentuk yang kedua yaitu tulang pipi. Ciri-cirinya pipi, kemudian seperti lempeng, contohnya tulang pembentuk kepala. Dan bentuk yang ketiga tulang pendek. Ciri-cirinya berbentuk kumbus atau tidak beraturan. Yang kedua pendek, contohnya ruas tulang belakang. Selanjutnya penyusun tulang tubuh. Yang pertama itu tulang kepala atau tulang tengkorak, kemudian rangka badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau kranium. Dan ternyata di kepala kita banyak tulang-tulang pipih yang disambungkan oleh sendi-sendi. Yang pertama itu tulang dahi atau biasa disebut frontal. Yang kedua tulang rahang bawah atau yang biasa disebut mandibula. Yang ketiga oksipital atau tulang kepala bawah. Yang keempat parietal atau tulang kepala belakang. Nah, selanjutnya kita belajar tulang penyusun rangka badan atau aksial. Yang pertama itu ruas-ruas tulang belakang, yang kedua tulang dada atau tulang rusuk, yang ketiga tulang kelangkang, yang keempat tulang bahu. Bagian-bagian dari rangka tulang belakang yaitu 1 ruas tulang atlas dan 7 ruas tulang leher. Lalu ada 12 ruas tulang punggung. Dilanjutkan 5 ruas tulang pinggang dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk di atasnya. Dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung saja. Dilanjutkan lagi dengan tulang dada hulu atau manubrium sterni dan juga corpus sterni atau tulang dada badan. Lalu tulang bagian bawah yang biasa disebut tulang kelangkang atau sakrum. Selanjutnya kita masuk ke tulang anggota gerak atau yang biasa disebut apendikular.
Yang pertama, tulang paha yang biasa disebut femur, dan yang kedua, tulang betis yang biasa disebut dengan fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau tibia, dan ada pula tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas-ruas jari atau flangel. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas, ada tulang lengan atas atau yang biasa disebut dengan humerus, dan tulang bagian bawah yang disebut dengan tulang hasta dan juga tulang pengumpil atau radius, serta pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Selanjutnya masuk ke sendi-sendi atau arterosis atau persambungan antar tulang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sendi mati. Sendi mati yang tidak bisa digerakkan sama sekali terbagi menjadi 2, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku yang bisa digerakkan tetapi terbatas, contohnya tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian ada sendi gerak atau yang biasa disebut dengan diartrosis. Sendi yang dapat bergerak bebas, yaitu terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Selanjutnya kita masuk ke sistem gerak otot. Yang akan kita pelajari pertama yaitu otot. Otot adalah alat gerak aktif manusia. Maksud dari otot adalah alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi agar dapat menggerakkan rangka. Jadi tulang adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot selaku alat gerak aktif. Kemudian otot terbagi menjadi 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Berikut perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dapat dilihat perbedaannya. Bentuk: otot lurik memanjang dan silindris, otot polos berbentuk gelombang, ujungnya meruncing, otot jantung bercabang, silindris, dan juga memanjang. Masuk ke perbedaan inti sel: otot lurik banyak, otot polos 1, otot jantung lebih dari 1. Letak inti sel: otot lurik di tepi sel, otot polos di tengah sel, otot jantung di tengah juga sel. Sistem kerja: otot lurik bekerja secara sadar, otot polos dan otot jantung bekerja tidak sadar. Reaksi terhadap gerakan: otot lurik cepat, otot polos lambat, otot jantung pun juga ikut lambat. Gerakan: otot lurik cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah, begitu juga otot jantung tidak cepat lelah. Perbedaan letak: otot lurik melekat pada rangka, otot polos pada sistem organ, dan otot jantung berada pada jantung. Kemudian masuk ke gangguan sistem gerak. Nah, di dalam gangguan sistem gerak itu yang sering kita jumpai yaitu terbagi menjadi 3 penyakit. Yang pertama itu skoliosis, yang kedua itu lordosis, dan yang ketiga kifosis. Skoliosis bisa terjadi karena kebiasaan dari posisi duduk yang salah, yang biasa posisi duduk menoleh ke samping kiri dan kanan. Kemudian lordosis disebabkan oleh duduk di meja yang terlalu tinggi sehingga tulang punggung terlalu tegak lurus. Kemudian kifosis disebabkan oleh cara duduk yang membungkuk sehingga menyebabkan tulang punggung itu bengkok ke arah belakang. Gangguan sistem yang berikutnya yaitu adalah rakitis atau tulang rapuh akibat kurangnya vitamin D di masa pertumbuhan. Yang kedua itu osteoporosis atau pengapuran tulang. Nah, osteoporosis sering terjadi pada lansia, umumnya terjadi pada lansia, tapi tidak jarang juga terjadi pada usia anak-anak, remaja, atau dewasa. Kemudian masuk lagi ke kelainan sendi, yaitu osteoporosis. Salah nih. Kemudian gangguan sistem gerak juga bisa terjadi pada kelainan sendi. Contohnya osteoartritis atau peradangan sendi
atau terkikisnya lapisan pelindung sendi. Ada pula kelainan otot, yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan kontraksi otot, sehingga otot yang sudah berkontraksi tidak dapat melakukan relaksasi kembali. Ada juga kelainan otot atrofi, di mana kondisi jaringan otot itu mengecil, lama-kelamaan tidak lagi berfungsi.